membawa rantang pergi ke Jakarta sambil membawa mobil dan jangan sampai kepepet. Selamat datang kepada semua di seminar ADPMed. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Jadi mohon izin untuk yang pertama kita bisa mulai dari narasumber kita dari SDM kepada Pak Abdu. Saya persilakan Pak untuk bisa mempresentasikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ADPMed yang telah mengundang kita untuk menghadiri upacara ini. Kemudian setelah itu kami mohon maaf yang diundangkan Pak Dirjen Migas, kemudian Pak Dirjen menugaskan Pak Direktur. Ternyata kedua-duanya hari ini ada rapat dengan DPR gitu kan. Jadi Pak Abdu, mohon izin sebentar Pak, saya potong. Mungkin Bapak bisa menghilangkan background-nya Pak, tidak apa-apa karena dari layar kami mungkin karena pengaruh cahaya Pak, jadi tidak terlihat wajah Bapak. Nggak apa-apa Pak, dimatikan Pak background-nya supaya kami bisa melihat juga Pak Abdu. Nah, siap. Mohon maaf Pak, tadi dipotong. Silakan dilanjutkan Pak. Ya. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih, kemudian permohonan maaf dari pimpinan kami, yaitu Pak Dirjen Migas Tutup Kaharyadi dan Pak Direktur Pak Ismu. Jadi saya ditugaskan untuk mewakili beliau untuk dalam acara ini. Saya mohon share screen ya Pak. Silakan Pak. Untuk host mungkin bisa dibantu untuk diizinkan jika masih. Oh sudah. Mana? Sorry. Coba ini digedein. Oke. Nih. Ini di annotate. Nih. Nih mau. Ini kalau nggak salah. Ini. Spotlight. Nih. Coba. Oh, ini. Oh. Ini. Oh, ini. Ya, oke. Tapi ini belum di ini. Coba ini. Ya, udah kelihatan Pak? Silang aja itu Pak yang. Coba. Udah Pak. Ya, baik Pak. Jadi ini agak gatek juga saya nih Pak dengan Zoom ini, dalam presentasi Zoom ini. Jadi saya perlu bantuan staf saya untuk menginikan. Mohon maaf. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bapak, apakah kebijakan harga gas bumi tertentu akan mengurangi pendapatan daerah gitu kan? Baik, kita akan jawab dari sini Pak, dari rapat ini. Jadi sebenarnya kebetulan saya dahulu juga, kenapa saya ditugaskan oleh Pak Direktur saya, karena sebelumnya saya bertindak sebelum di koordinator penyiapan program ini sebelumnya saya adalah Kasubdit penerimaan negara gitu, yang tugasnya salah satu adalah mengenai dana bagi hasil ini gitu. Itulah makanya Pak Direktur menunjuk saya, bukannya Pak Heru yang Kasubditnya. Kebetulan Pak Heru juga diajak ke DPR gitu. Baik, saya mulai. Bukan jalan. Ya, sorry. Jadi yang pertama adalah kita ini kan kebijakan penyesuaian harga gas bumi kita. Jadi kebijakan ini dilandasi dengan amanat Presiden nomor 40 2016, yaitu yang berbunyi kebijakan penyesuaian harga gas bumi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pememanfaatan gas bumi serta menjamin efisiensi dan efektivitas pengaliran gas bumi. Jadi kalau kita lihat neracanya Pak, jadi yang namanya juga apa yang harus kita ini tadi, kebijakan penyesuaian ini tadi apa, penyesuaian di sini kita maksud itu adalah pengurangan penerimaan negara dari hulu migas. Nah, ini namanya ya udah pengurangan Pak, makanya ke kiri dia gitu. Kemudian kita juga selama ini di midstream dan downstream, kalau gas ini kan ada namanya biaya midstream dan biaya downstream. Sebelum kebijakan ini keluar agak istilahnya tidak teratur gitu ya, ada yang tinggi, ada yang apa, kebanyakan tinggi lah gitu, makanya kita mengefisiensikan. Dan tentu juga akibatnya apa ya, namanya juga efisiensi ya, berarti kan bagian si yang pengusaha atau badan usaha yang bertindak di midstream dan downstream ini akan mengalami penurunan pendapatan Pak. Nah, apa tujuannya kita? Kita berharap nanti adalah dengan adanya kebijakan ini, pertama, ini yang paling utama, mendorong terciptanya multiplier effect. Ya, itu yang kita harapkan pertama, Pak. Dan kemudian adalah pertumbuhan ekonomi, yang termasuk sini adalah lapangan kerja. Kita harapkan akan meningkat ini gitu. Jadi kita berharap dengan adanya kebijakan ini, industri-industri akan cepat bertumbuh gitu, meningkatkan daya saing dan kapasitas industri serta subsidi impor. Kemudian kita juga berharap nanti dengan kebijakan ini adalah peningkatan pajak dan dividen dari perusahaan-perusahaan yang menerima penyesuaian harga gas bumi ini gitu. Kemudian kebijakannya juga diharapkan penurunan beban subsidi pada BUMN yang mendapat subsidi, yaitu di pupuk, listrik. Kemudian yang berikutnya adalah mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional. Kemudian selanjutnya adalah penyediaan listrik yang kompetitif untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, landasan hukum dari kebijakan ini adalah pertama tentu Undang-Undang Migas, kemudian turunan dari Undang-Undang Migas ada PP 35 dan PP 36, PP 35 tentang hulu migas, PP 36 tentang hilir migas, kemudian berikutnya adalah Perpres, yang inilah yang jadi ini kan acuan utama kita, yaitu Perpres 121 nomor 121 tahun 2020 Junto nomor 40 tahun 2016, yaitu tentang penetapan harga gas bumi. Kemudian selanjutnya adalah Permen SDM, yaitu Permen SDM nomor 6 tahun 2016, ketentuan dan tata cara alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi. Kemudian Permen SDM nomor 45 tahun 2017 Junto nomor 10 2020 tentang pemanfaatan untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian selanjutnya Permen SDM tentang Permen SDM nomor 58 tahun 2017, yaitu harga jual gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Selanjutnya Permen SDM nomor 8 tahun 2020, yaitu tata cara penetapan pengguna dan harga bumi tertentu di bidang industri. Nah, selanjutnya lagi dari Permen ini keluarlah Kepmen. Nah, inilah yang Kepmen 2 ini kita dulu yaitu pada tahun 2010, yaitu Kepmen nomor 89 2020, itu adalah pengguna dan harga bumi tertentu di bidang industri. Nah, ini adalah untuk bidang-bidang industri tertentu. Kemudian Kepmen 91 tahun 2020 adalah harga gas bumi di pembangkit tenaga listrik. Nah, ini yang dua inilah saat ini yang akan kita yang udah terlaksana, ya, yang akan kita indikan ininya nanti lebih detailnya gitu Bapak. Nah, kemudian seperti saya sampaikan sebelumnya, saya ingin mengutip beberapa dari peraturan Presiden nomor 121 tahun 2020, yaitu pasal 3 yang mengatakan prinsip-prinsipnya itu Menteri menetapkan harga bumi titik serah pengguna gas bumi atau plan gate dengan harga paling tinggi $6 per MMBTU. Kemudian yang kedua 1A-nya adalah harga gas bumi tertentu dapat diberikan kepada pengguna gas bumi
dengan ketentuan pengguna gas bumi membeli gas bumi setelah pengguna gas bumi dengan harga lebih tinggi dari 6. Jadi ada yang dua inilah yang saya sebut penyesuaian, Pak. Jadi biasanya keekonomian harga gas itu adalah di atas 6 ini gitu. Jadi yang kita sebut penyesuaian itu adalah pengurangan, Pak. Jadi di peraturan presiden ini udah mematok kita gitu. Nah, itu yang 6, kemudian boleh lebih tinggi kalau ada hal-hal yang khusus gitu. Kemudian lanjutkan adalah yang penetapan harga tertentu mempertimbangkan salah satunya adalah ketersediaan gas bumi bagi industri pengguna gas bumi. Nah tentu ya Pak, kalau nggak ada gasnya gimana kita mau ini persediaan. Kemudian pasal 4 yang misi prinsipnya adalah perubahan bidang industri yang dapat diberikan harga bumi tertentu ditetapkan oleh Menteri SDM berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Presiden. Jadi ini prosedurnya adalah Pak, terutama yang di bidang industri, prosedurnya adalah yang mengusulkan industri-industri yang berhak mendapatkan itu adalah Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian akan menyeleksi mana-mana industri dan perusahaan-perusahaan yang pantas diberikan harga gas bumi tertentu. Kemudian setelah seleksi oleh beliau, kemudian dia mengajukan ke Kementerian SDM dan kemudian kita sepakat, kemudian harus ada seperti tadi ditetapkan oleh rapat dengan presiden gitu. Jadi penentuan industri ini harus ada hasil rapat dipimpin oleh presiden yang menyepakati apa yang diusulkan oleh Kementerian Perindustrian tadi gitu, usul-usulannya tadi gitu. Kemudian pasal 5 yaitu menyatakan penyesuaian harga bumi merupakan pengurangan dari penerimaan bagian negara yang diperhitungkan melalui bagi hasil kontrak bersama suatu wilayah kerja pada tahun berjalan. Nah ini yang saya katakan tadi penyesuaian tadi adalah pengurangan bagian negara. Nah inilah yang akan menjawab pertanyaan pada diskusi ini gitu. Kemudian pasal 5 ayat 5-nya mengatakan besaran pengurangan dari penerimaan bagian negara paling tinggi sebesar penerimaan bagian negara pada tahun berjalan. Nah inilah yang kalau bagian negaranya tidak cukup ya berarti tidak bisa kita penuhi gitu, atau mungkin negara berhutang gitu dibawa ke revenue tahun berikutnya. Nah ini sekedar saya ingin menampilkan ke Bapak bagan dari PSG kita untuk gas gitu. Ini kebetulan kurang ininya, jadi ya sorry. Nah jadi revenue gas itu dalam PSG kita itu dibagi dua gitu Pak. Ya, itu adalah bagian yang kontraktor dan bagian pemerintah gitu. Yaitu apa? Itu GP ini adalah gross production, berapa produksinya gitu. Kemudian dikalikan dengan economic price gitu. Saya nyebutnya EP di sini. Nah, jadi gross revenue inilah nanti yang akan dibagi gitu kan. Pertama yang paling keluar itu adalah kita menyebutnya first run petroleum, yaitu biasanya adalah 20%. Jadi 20% dari gross revenue itu diambil untuk FTP. Kemudian apa FTP ini yang dibagi gitu. Dibagi untuk pemerintah sesuai split sebelum pajaknya kali FTP. Kemudian untuk kontraktor yang hijau ini adalah sesuai splitnya kontraktor sebelum pajak dikali FTP gitu. Nah setelah dikeluarkan FTP, nah ini yang dikeluarkan umumnya biasanya gas ini ada namanya insentif gitu. Tapi ini saya ambil contoh yang agak komplit, jadi saya beranggapan gas itu adalah ada investment credit. Nah jadi yang keluar setelah FTP adalah investment credit, kemudian setelah dikeluarkan juga yang namanya cost recovery. Cost recovery apa? Cost recovery adalah biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor baik sebelum maupun saat ini yang untuk mengangkat, memproduksikan minyak tadi gitu. Nah inilah yang keluar. Sisa dari gross revenue setelah kurang FTP, kurang investment credit, kurang cost recovery, nah itu yang kita sebut namanya adalah equity to split atau ITS gitu. Nah kemudian apa? Dari ini dibagi juga gitu. Ini yang dibagi lagi bagi bagian pemerintah yaitu government split before tax-nya atau bagian pemerintah split pemerintah sebelum pajak dikalikan ITS, begitu juga bagian kontraktor. Nah
Kemudian apa lagi setelah itu? Nah, kemudian baru kita bagian pemerintah berikutnya apa, yaitu pajak gitu. Jadi FTP-nya kontraktor, kemudian investment kredit kontraktor, kemudian ITS kontraktor disatukan semua, itu dikenakan pajak, itu dikalikan tarif pajak saat ini pada tarif pajak pada saat kontrak ditandatangani gitu. Nah, itu yang disebut namanya tax. Nah, sisanya itu adalah net pendapatan setelah pajak, kemudian ditambah dengan cost recovery ini, itu ada kita menyebutnya kontraktor take gitu. Sisanya apa, government take. Jadi kembali saya simpulkan bahwa revenue ini dibagi dua, yang kita menyebutnya apa, government take sebagian dan kontraktor take sebagian. Nah, apa yang harus kita lihat di sini? Yaitu mana saja itu bagiannya negara, bagian negara yang disebut yang pertama yang kuning-kuning ini, yaitu bagian negara dari FTV, bagian negara dari ITS. Nah, ini yang kita sebut namanya PNBP gitu. Nah, kemudian bagian kedua pajak gitu. Nah, mana yang berhubungan dengan pembagian daerah? Yang kuning ini, Pak, yaitu apa? Bagian dari FTP dan bagian dari ITS. Kenapa saya menjelaskan ini di sini? Yaitu saya ingin menekankan bahwa kalau seandainya investment credit dan cost recovery ini lebih besar dia daripada gross revenue dikurang FTP, maka ITS ini tidak ada gitu. Akibatnya apa? PNBP yang nanti ke daerah itu hanya dari FTP tok. Nah, ini yang bisa menyebabkan nanti apa, pada WK-WK tertentu bukannya daerah saja yang tidak dapat, malah negara tadi apa, kontraktor nyetek tadi akan masih belum terbayarkan. Oh ya, perlu juga saya jelaskan dari prinsip yang ini tadi, penyesuaian ini. Jadi apa yang dikatakan dari peraturan tadi apa, bahwa kita penyesuaian harga ini seperti saya tadi kan ini economic price gitu kan. Nah, saya anggap umpama di kontraktor ini apa, bagiannya dapatnya misalnya 100 gitu kan. Kemudian dengan ada pengurangi harga menjadi 6 tadi, bagian kontraktor turun menjadi 60 gitu. Nah, 40 perbedaannya ini nanti akan diambilkan dari yang kuning-kuning ini gitu. Yang dari bagian negara ini gitu, yang PNBP kita menyebutnya. Saya lanjut, Pak. Sorry. Jalannya. Ini madep komputer nih, Pak. Untuk. Ya. Nah, ini saya katakan tadi. Jadi dari yang tadi saya katakan tadi apa? Bagian pemerintah itu ada dua. Ya, itu yang pertama dikeluarkan apa? Nah, ini yaitu pajak tadi gitu. Nah, sisanya kan PNBP. Cuman PNBP ini masih ada lagi yang harus dikurangi di DJA, Departemen Keuangan, yaitu apa yang disebut indirect tax untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani sebelum PP 79 2010, yaitu PPN, PBB, PDRI, PDRD, atau lagi namanya kalau untuk gas ini apa, kalau di LNG ada namanya fee Pertamina gitu kan. Nah, sisanya itulah yang nanti akan net PNBP lah yang dibagi ke daerah gitu kan, yaitu 69,5% pemerintah pusat, 39% pemerintah daerah gitu. Nah, 0,5%-nya untuk pendidikan gitu. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa apa, turunnya bagian negara secara langsung adalah menurunkan bagian net PNBP ini. Nah, dengan berkurangnya net PNBP ini, ya tentu otomatis Pak, pemerintah daerah juga bagiannya berkurang juga. Gitu. Nah, inilah yang kita sebut apa? Nah, apa itu penyesuaian? Yaitu tadi PNBP ini digunakan untuk mengganti bagian dari kontraktor yang berubah akibat penurunan harga tadi. Jadi sekali lagi bagian kontraktor tetap sama dengan harga dia sebelum dia dikurangi gitu. Jadi harga kalau dia punya PJBG ya harga di PJBG-nya gitu. Nah, yang berkurang tadi ya bagian negara. Di mana bagian negara yang berkurang saat ini? Sebenarnya bagian negara itu ada dua, yaitu pajak dengan PNBP. Tapi selama ini yang masih kita gunakan masih adalah PNBP gitu. Yang pajak belum kita gunakan, belum pernah digunakan.
Jadi kembali itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan ini, bahwa negara di hulu mengurangkan bagiannya. Kita berharap nanti di hilirnya industri-industri yang mendapat penurunan harga ini akan memberikan dampak positif, yaitu kita berharap dari dia adalah seperti tenaga kerja tadi, yang kita harap banget dari mereka adalah pajaknya, kalau dia meningkat kita berharap pajaknya meningkat gitu. Itulah dasar daripada kebijakan itu, yaitu keluarlah kita menyebutnya adalah Kepmen 89 dan 91. 89 adalah untuk industri tertentu, sedangkan 91 adalah spesial untuk listrik. Nah, ini implementasi dari yang karena dia baru 1 tahun ya Pak, 2020 ya. Nah, ini kita lihat Pak, realisasi. Jadi di Kepmen kita tadi ada 7 industri yang udah ditetapkan di Kepmen kita kemarin gitu kan, yang di 2020. Yaitu apa? Ada industri pertama, industri pupuk, kemudian industri petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet gitu. Nah, di Kepmen tadi kita disebutkan di situ jatah masing-masingnya gitu kan, untuk perusahaan berapa volumenya, industri pupuknya berapa gitu kan. Nah, ini yang kita ringkas adalah per sektor semua ya Pak, yaitu di Kepmen tadi itu untuk pupuk itu di Kepmen dikatakan 838,46 BBTUD. BBTUD ini adalah billion British Thermal Unit D, artinya apa? Kalau kita ini kan 1000 MBTU per hari gitu. Nah, jadi cuman realisasinya bagaimana? Untuk pupuk ini realisasinya cuman 708,79. Artinya apa? Kita sediakan 838, tapi yang terserap oleh industri pupuk hanya 84,54%. Begitu juga dengan petrokimia. Dialokasikan di Kepmen kita 90,87 BBTUD, realisasinya cuman 60,36, yang berarti hanya 66%, 43%, 66,43%. Begitu juga oleokimia. Jadi semuanya ini tidak ada yang 100% gitu. Jadi oleokimia hanya bisa menyerap 76%, kemudian baja hanya 35%, kemudian keramik 54%, sedangkan industri kaca 70%, sarung tangan karet industrinya 94,62%. Nah, secara total apa? Disediakan dalam Kepmen kita adalah 1199,81, tapi yang terserap oleh industri itu hanya 920,93 BBTUD atau sekitar 76,76%. Nah, pembelian gas ini ada yang kita menyebutnya adalah pembelian langsung. Pembelian langsung ini apa? Yaitu langsung dari perusahaan pengguna ini langsung ke KKS-nya, industri kontraktornya gitu. Tetapi ada juga yang melalui badan niaga, yaitu melalui badan niaga itu ada, ini kalau melalui badan niaga dialokasikan 361,36, cuman realisasinya cuma 243,61. Begitu juga yang pembelian langsung tadi, pembelian langsung dialokasikan 838,46, realisasinya cuma 677,32. Jadi artinya kesimpulan dari slide ini apa? Satu pun tidak ada yang bisa menyerap sampai menyerap 100%. Ini yang perlu kita ini kan. Kenapa? Itu perlu kita lihat. Sorry, macet lagi. Oh my God. Sorry Pak. Ini apa? Untuk yang 91 Pak. Tadi kan untuk industri tertentu. Nah, ini yang untuk ke industri yang listrik gitu. Yaitu 91, Kepmen 91. Hampir sama Pak, yaitu apa? Kita katakan Bapak, ya dia ada 2, yaitu melalui badan usaha niaga dan juga ada melalui KKS gitu, yang langsung membelinya gitu. Yang melalui badan usaha niaga yaitu PT Enargasindo Heksakarya. Di permen dinyatakan volumenya dialokasikan 21, realisasinya hanya 17,01. Sedangkan berikutnya adalah
Nusantara Regas dialokasikan 131, realisasinya hanya 122. Partagas Niaga dialokasikan 22, realisasinya hanya 10 gitu. Nah, ada lagi nih PT Pertamina Persero 40,14, realisasinya malah ini kosong nih, saya nambah. Kemudian untuk PGN 315, realisasinya 243,02. PT Petrogas Jatim Utama dialokasikan 30, realisasinya 16,31. Kemudian Sumber Perindo Perkasa 59,7. Jadi kembali di listrik pun juga hal yang sama gitu. Tidak ada satupun yang mencapai 100% gitu. Malah ini lebih kecil lagi daripada yang tertentu tadi. Yaitu apa? Total alokasi untuk niaga adalah 609,14, realisasinya hanya 418 gitu. Begitu juga yang melalui langsung ke KKS melalui gas pipa dialokasikan 42, realisasinya 400. Ini besar nih apa untuk presentasinya. Lewat LNG dia apa alokasikan 345, realisasinya 153. Jadi apa? Kalau kita lihat secara keseluruhan dialokasikan 1.350,73, yang terserap hanya 972,16 atau sekitar 70%. Jadi kembali saya katakan di sini bahwa baik ya apa yang Kepmen 89 yaitu adalah penyesuaian harga untuk industri tertentu maupun Kepmen 91 yaitu adalah penyesuaian harga untuk listrik, tidak ada satupun yang menyerap sampai 100%. Semuanya di bawah rata-rata, di bawah yang dialokasikan. Nah, ini yang kita berharapkan ini Pak, saya katakan tadi. Kita berharap dengan kebijakan ini di hilirnya nanti akan tumbuh industrinya gitu. Tetapi ini kan baru 1 tahun Pak. Jadi dalam baru 2010 ya 2010 baru 1 tahun kebijakan ini jalannya gitu. Jadi kita katakan tadi semua angka ini mungkin kecil-kecil Bapak bisa baca nanti. Tidak ada satupun yang meningkat, semuanya juga mengalami penurunan gitu. Nah, ini yang kemungkinan besar itu adalah karena saat ini adalah COVID-19 ini gitu. Jadi apa? Karena COVID-19 inilah kita perkirakan kenapa masih industri tadi pembayaran pajaknya menurun gitu. Jadi indikator kita kalau penurunan pajaknya menurun berarti belum tercapai apa yang kita inginkan dengan kebijakan itu apa, yaitu tumbuhnya industri ini tuh. Karena kita apa? Kalau industri tumbuh kan pasti pajaknya lebih besar gitu kan. Nah ini ternyata pajaknya semuanya kecil gitu Pak. Nah cuman dari sektor-sektor industri ini yang paling besar kontribusinya untuk bayar pajak itu yaitu industri pupuk gitu. Kemudian sekarang kan udah 2021 Pak. Nah dia Kepmen ini jadi seperti katakan tadi ada lagi pengusulan baru dari Kementerian Perindustrian, industri-industri lain, kemudian penambahan badan usaha lain. Nah maka kita melakukan revisi Kepmen kita itu Kepmen 89 dan 91 ini. Yaitu apa? Kepmen 89 dicabut, kemudian diganti dengan Kepmen 134. Ini yang khusus untuk bidang industri tadi. Sedangkan Kepmen 91 yang untuk listrik, yang pertama dicabut, pertama keluar adalah Kepmen 108 nomor 119 2001. Kemudian ada lagi perubahan, ini ada kondisi tertentu, ada lagi sesuaikan lagi kita rubah menjadi Kepmen 135 gitu. Jadi ini revisi dari Kepmen kita yaitu yang 89 kita sekarang menjadi 134, kemudian yang untuk listrik yang 91 yang 2001 menjadi 135. Jadi di sini ada penambahan industri dan penambahan volume yang dialokasikan untuk dibandingkan dengan 2020. Itu intinya Pak dari Kepmen ini gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk industri pupuk di yang 2021 ini tidak ada perubahan penambahan dari Kemenperin, tidak ada usulan. Jadi jadi Kemenperin ini jadi sesuai yang dikatakan tadi bahwa Kemenperin dia menerima semua usulan yang dari BU. Badan usaha minta 34 dikasihkan, dia salurkan aja langsung ke SDM 34 gitu. Minta 115 Indoleo Kimia minta 119,5, dia langsung kirim ke Migas, ke Dijen KSDM atau Dijen Migas 11,5. Nah kita
kita klarifikasi sesuai dengan yang tadi, ada nggak volume gas yang kita ini kan tadi kita sesuaikan gitu kan. Nah, jadi kita saring juga gitu ya. Untuk pupuk memang tidak ada ya, dia tetap jadi Kemen yang baru tetap gitu. Nah, untuk petrokimia walaupun dia minta tambahan 34,4, kita lihat gasnya nggak cukup atau gimana, nah kita kasih cuman tambahan 1,77 sehingga menjadi untuk 9 apa yang 9 nomor berapa tadi 345 tadi 349 ya coba permen yang barunya industri ini jadi ditambah menjadi 40,1 gitu. Usulan industri juga baja di usulan Kepmen 31,6, kita saring kita sanggup cuma 8 memberi tambahannya. Kemudian di keramik diusulkan 47,3, kita loloskan cuma 18,51. Kemudian di industri kaca 47 37 ini. Nah, juga ini yang untuk di badan usahanya gitu. Untuk badan usaha badan niaga yang 89 adalah 6 Gua Iu Gua Naga bilang 6,95 menjadi 17,86 tambahannya. Ini saya katakan tadi bahwa tambahan tadi 4 energi excise ini untuk listrik listrik 4,25 menjadi 7,22, yang kosong menjadi 7. Ini berarti ini adalah tambahan industri baru namanya ini. Perusahaan baru gitu. Yaitu Indogas Kriya Dwi Guna. Di Kepmen 89 2020 tidak ada, yang di 134 2001 muncul dia. Ini tambahan badan usaha niaga baru gitu. Kemudian yang ini inti adalah Sindo Energi, itu dari 2,2 jadi 3,34. Kemudian ini Pelangi Cakra seorang tidak ada perubahan. Kemudian Pertamina Persero melalui Pertanian Gas 65,74 turun malah di sini menjadi 52,36. Pertamina Gas tetap 0,9,9. PGN dari 329,9 menjadi turun. Naik sini PGN 345,65. Kemudian Sadikun Niaga Mas Raya 5,9 turun menjadi 4,89. Kemudian PT Sarana Cepu Energi, berarti ini ada tambahan baru dari Badan Usaha Niaga, yaitu sebelum tidak ada menjadi 10,45. Jadi total menambah total untuk Badan Niaga yang di Kepmen 89 ala 19,73 naik menjadi di 134 menjadi 44,67. Sedangkan yang melalui KKS gas pipa ada 780,08 turun menjadi 754,44, sedangkan di LNG yang sebelumnya tidak ada menjadi 36. Jadi total yang melalui KKS adalah yang awalnya 780,08 naik menjadi 790,44. Kemudian secara keseluruhan juga naik, yaitu dari 1169,81 menjadi 1235,11. Jadi kesimpulannya adanya perubahan Kemen ini meningkat juga alokasi yang kita tambahkan untuk badan usaha tertentu dan untuk listrik tadi. Kemudian ini yang Ya, mohon izin Pak, 3 menit lagi Pak ya nanti. Ya, baik Pak. Jadi hal yang sama ini saya ringkas juga ini Pak. Hal yang sama adalah untuk listrik terjadi untuk listrik malah di niaganya menurun, kemudian secara total tetap meningkat Pak, yaitu kebetulan yang beli langsungnya naik gitu kan. Jadi secara total untuk yang kelistrikan meningkat 1.006 jadi 1.400. Nah, ini penerimaan sesuai negara. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bagian negara diturunkan akibat penurunan harga ini. Akibat dari penurunan harga tadi, bagian pemerintah atau bagian negara diturunkan gitu. Nah, dengan penurunan ini berarti secara tidak langsung akan mengurangi bagian daerah gitu. Jadi kita perkirakan untuk 2020 sampai 2024 itu kita melihat bahwa dari 3 industri ini diperkirakan bagian negara itu akan turun 4,88 miliar dolar dari tahun 2021 sampai dengan 2024, yaitu di mana pupuk itu
menurun 1.100 dolar, kemudian industri 1.100 dolar, pupuk 431, kemudian 3.351 untuk listrik gitu. Nah, inilah ya persentase saya. Jadi kembali saya simpulkan bahwa pertanyaan Bapak, saya sengaja tidak meminta data realisasi penerimaan BBH gitu, karena bukan bagian saya, tapi kita menjawabnya secara logika. Itu memang udah dirancang gitu, bahwa bagian daerah ya tentu otomatis akan turun karena bagian negara dikurangi gitu. Ini itu udah sebelum kita membuat kebijakan gitu, pemerintah tuh udah tahu gitu bahwa ini akan mengurangi bagian daerah ya. Jadi karena itu PNBP-nya ini. Nah, cuman sampai saat ini kan seperti saya katakan sebelumnya, bahwa bagian negara tadi ada dua, yaitu PNBP dan pajak. Dan saat ini yang di 2020 ini baru kita gunakan dari bagian PNBP, yaitu PNBP ini yang mempengaruhi bagian daerah gitu. Sedangkan kalau pajak kan prosesnya sulit, jadi kita belum menggunakan yang untuk dari pajak. Karena pajak tadi itu pembagiannya harus duitnya serahkan dahulu ke kontraktor, bayar langsung ke Dijen Pajak, artinya masuk langsung dia gitu. Beda dengan PNBP tadi, PNBP melalui SK Migas udah dikeluarkan ke Kapri semua, jadi bisa diambil dahulu gitu, bisa dipotong dahuluan sebelum masuk ke kas negara gitu. Itulah alasannya Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdo, dalam waktu yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang sistematik dari bagaimana pengaruh perubahan harga gas ke perubahan penerimaan negara, kemudian juga berlanjut kepada penerimaan daerah. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita eksplor, nanti kita eksplor di sesi tanya-jawab. Kepada Pak Syarif Maulana, dipersilakan Pak untuk memberikan presentasinya. Mohon izin Pak, kalau nanti sekitar 15 menit saya remind kalau misalnya belum selesai. Silakan Pak Syarif. Baik, terima kasih Pak Rian. Sudah terlihat materi dari saya Pak? Sudah Pak. Oke, baik. Yang kami hormati Sekjen dari ADPMed, Bapak Ibu perwakilan dari kementerian, Bapak Ibu yang mewakili dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, juga mungkin Bapak Ibu yang saat ini juga mewakili dari beberapa instansi badan usaha, termasuk juga mahasiswa dan peserta yang hadir pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Maulana Caniago. Saya mewakili dari SKK Migas. Mohon maaf juga hari ini Bapak Deputi Keuangan dan Monetisasi juga dengan Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi berhalangan hadir karena memang juga ikut acara di DPR. Tapi mudah-mudahan saya bisa mewakili dan bisa memberikan suatu gambaran yang dibutuhkan gitu ya oleh Bapak Ibu sekalian dalam hal bagaimana kebijakan penyesuaian harga gas bumi ini dijalankan. Baik, sekilas saja tadi sebenarnya sudah sangat detail Bapak Ibu sekalian disampaikan oleh Pak Abdu data-data terkait dengan penyesuaian harga gas ini sendiri. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti dari sisi SKK Migas juga ada beberapa hal mungkin yang sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abdu, karena memang data kami satu sumber, kami bekerja bersama dengan Kementerian ESDM, dalam hal ini Ditjen Migas, dalam hal melaksanakan implementasi dari amanat Perpres 40 2016 waktu itu yang diturunkan menjadi Permen 8, Permen 10, dan juga Kepmennya gitu ya. Sekilas saja Bapak Ibu sekalian, gambaran ataupun flow dari implementasi penyesuaian harga gas ini dimulai di dalam Perpres 40 itu sebenarnya
diinisiasi itu oleh Kementerian Perindustrian, di mana badan usaha ataupun pelaku-pelaku industri yang di dalam hal pelaksanaannya mendapatkan harga yang kurang bisa bersaing saat itu mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian untuk dimasukkan ke dalam penyesuaian harga yang waktu itu memang masih mencakup 7 sektor industri yang ada di dalam Perpres 40 itu sendiri. Selanjutnya Kementerian Perindustrian melakukan evaluasi atas usulan dari industri-industri tersebut dan hasilnya disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk diusulkan penyesuaian harganya. Nah, di manakah peran SKK Migas di sini? SKK Migas memiliki tugas antara lain adalah mencarikan potensi sumber gas yang memang masuk ke dalam industri-industri yang terkontrak saat ini, di mana industri-industri tersebut yang diajukan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian ESDM. Nah, dari situ kami akan menghitung seberapa besar kemampuan volumenya, seberapa besar ketersediaan revenue negaranya, dalam hal nantinya kami melakukan penyesuaian harga, sehingga konsep yang diamanatkan di dalam Perpres 40 maupun turunannya, yaitu adalah menjaga bagian kontraktor itu tidak tidak terjadi pengurangan, maka itulah yang kami hitung, gitu ya. Jadi konsepnya dulu supaya kita pahami bahwasannya ini datangnya dari hilir dan ditarik ke hulu, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara terhadap volume pasokan atau volume penyesuaian harga gas di tahun 2020, tadi Pak Abdul secara detail sudah menyampaikan, tapi secara gambaran garis besarnya dari sisi kami bahwasannya untuk volume penyesuaian di tahun 2020 untuk sektor industri tertentu itu sebesar 1.205 BBTUD, di mana ini merupakan kurang lebih porsinya 22% dari target lifting gas APBNP 2020 yang diamanatkan kepada SKK Migas. Nah, dari 1.205 ini, kalau kita turunkan, itu ada yang kontraknya langsung ke hulu, ada yang melalui hulu langsung dengan industri baja, dan ada yang melalui PGN, ada yang melalui Pertamina non-PGN, dan juga ada yang melalui BU Niaga lain. Jadi totalnya inilah nantinya yang akan menjadi 1.205. Nah, bagaimana dengan pembangkit atau PLN? Nah, untuk PLN sendiri ataupun volume-volume yang dibutuhkan untuk kelistrikan itu ternyata jauh lebih besar dibanding industri, yaitu kurang lebih sekitar 25% dari target lifting gas APBNP 2020. Nah, konsepnya sama juga, dari sekian volume ini kalau kita breakdown, Bapak Ibu sekalian, itu ada yang langsung berkontrak dengan PLN, ada yang melalui skemanya LNG, ada yang melalui PGN, ada yang melalui Pertamina non-PGN, dan ada yang melalui BU Niaga lain. Totalnya 1.396. Jadi kalau kita tambahkan kurang lebih sekitar 45% dari target lifting gas APBNP ini adalah volume yang dimasukkan ke dalam penyesuaian harga gas yang masuk ke dalam Kepmen 89 dan 91K. Total volumenya adalah 2.601 BBTUD. Nah, ini sekilas saja gambaran buat Bapak Ibu sekalian bahwa dalam hal kami SKK Migas mengimplementasikan Kepmen 91 dan 89 itu, kami harus memproduksi dokumen sebanyak 24 side letter PSC. Kenapa harus ada side letter PSC ini? Karena memang ini merupakan bagian suatu dokumen yang memberikan jaminan kepada kontraktor bahwasannya apa yang diterima kontraktor, apa yang seharusnya diterima kontraktor melalui kontrak yang ada sebelumnya, itu kita jamin. Nah, karena dengan adanya perubahan harga yang terjadi, maka kami harus melakukan yang namanya side letter PSC.
dan ini sudah kita selesaikan, termasuk juga LOA dengan pembeli. Ini adalah semacam, kalau istilahnya kita ketahui, ini mirip-mirip dengan PJBG lah gitu ya. Tapi karena PJBG existingnya masih berlaku, maka kami namakan ada LOA, Letter of Agreement. Ini juga berhasil kami selesaikan. Alhamdulillah semuanya sudah selesai, dan memang sekarang implementasinya aja yang kita awasi pelaksanaannya. Nah, ini sebenarnya gambaran waktu itu di mana pada saat sebelum melakukan perhitungan atas penyesuaian harga gas, dari Kementerian Perindustrian maupun dari PLN sudah memberikan gambaran perhitungan atas penghematan pemerintah dari dampak penurunan harga gas yang akan dilakukan di dalam Kepmen 89 maupun 91. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu itu data yang disampaikan itu adalah kurang lebih sekitar 97,8 triliun penghematan yang bisa didapatkan. Dari mana saja ini datangnya? Yang dari sektor kelistrikan itu kurang lebih sekitar 13,1 triliun didapat dari konversi pembangkit diesel, dan 54,7 triliun itu didapat dari penurunan kompensasi listrik. Ini dari sektor kelistrikan. Nah, bagaimana dari sektor industri? Waktu itu disampaikan bahwasannya kurang lebih 5,8 triliun bisa didapat penghematan dari pajak dan dividen dari industri dan pupuk, dan penurunan subsidi dari pupuk dan PLN kurang lebih ini sekitar 24,2 triliun. Nah, bagaimana dengan potensi penurunan penerimaan negaranya yang ada di hulu? Dihitung pada saat itu adalah kurang lebih sekitar 87,4 triliun, di mana ini berasal dari penurunan dari penerimaan negara bukan pajak, dan tentunya memang perhitungan yang juga akan berdampak terhadap DBH yang memang menjadi kewenangan di Kementerian Keuangan. Nah, dari selisih yang terjadi, itu kurang lebih sekitar 10,4 triliun, ini perhitungan yang diasumsikan waktu itu bisa mendapatkan keuntungan dari penerimaan harga gas. Memang ini menjadi harga gambaran di awal, harga finalisasinya sebenarnya masih dihitung oleh teman-teman Kementerian Perindustrian maupun PLN, karena tadi Pak Abdul juga menyampaikan ada kendala COVID dan segala macamnya, sehingga memang sangat dimungkinkan harga ini masih bisa berubah gitu ya dari rencana awal. Nah, memang semangat dari Perpres 40 maupun dengan peraturan turunannya adalah bahwasannya penurunan harga gas ini sebenarnya menjadi suatu lokomotif ekonomi nasional yang bisa mendapatkan multiplier effect dari sisi sektor lainnya, sehingga harapannya bisa memberikan suatu peningkatan dan daya saing dari sisi sektor industri khususnya gitu ya. Itu berikutnya saya pikir ini mirip dengan apa yang disampaikan Pak Abdul. Saya yakin teman-teman di ADP Med ini sudah sangat paham mengenai konsep dari dana bagi hasil. Saya pikir ini bisa kita skip. Ini juga sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul. Saya mau coba menegaskan dan menekankan kembali bahwa Perpres 40 ataupun Perpres 121 dan turunannya, yang paling penting itu di sisi kami, SKK Migas, adalah dalam hal menghitung di sini porsi lifting pemerintah ini. Nah, apa yang diamanatkan sih di dalam lifting pemerintah ini? Ini ada kaitannya yaitu dengan Permen 8 dan Permen 10, Bapak Ibu sekalian. Yaitu ada di pasal 12 ayat 2 dan 3, dan ada di pasal 12 ayat 3 dan 4. Coba kita cermati apa sih yang paling penting di dalam Permen ESDM nomor 8 dan 10 itu. Sebenarnya yang kita cermati ada 3 hal yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah bahwa penyesuaian harga gas ini itu tidak mempengaruhi besaran kontraktor. Kenapa harus seperti itu? Karena memang kembali lagi spiritnya, di sini yang coba kita lakukan sebagai trigger ataupun penggerak lokomotif ekonomi nasional adalah negara hadir di sini untuk bisa bagaimana menggerakkan sektor industri khususnya
sehingga bisa memiliki daya saing di sisi hilirnya gitu ya. Bagaimana dengan kontraktor? Kenapa mereka tidak dikurangi? Kembali lagi, kami di sisi hulu memberikan jaminan investasi kepada kontraktor atas biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya, itu harus kita kembalikan sesuai dengan aturan PIC yang sudah ada sebelumnya. Sehingga kita harus menjamin yang namanya penerimaan kontraktor itu harus kita jamin sama persis dengan apa yang direncanakan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwasannya penyesuaian melalui kontrak bagi hasil ini ya disesuaikan dengan kontrak kerjasama dari suatu wilayah kerja itu di tahun berjalan. Artinya apa? Artinya konsep penyesuaian harga gas ini sebenarnya harus selesai di tahun berjalan atas konsep cap hold atau konsep jaminan kepada kontraktor atas harga gas yang diturunkan waktu itu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, poin yang paling penting juga sebenarnya adalah pengurangan terhadap penyesuaian harga gas itu adalah sebesar penerimaan negara di tahun berjalan. Nah, ini kunci-kunci yang paling penting yang selalu kita pegang dalam hal kita melakukan perhitungan terhadap skema penyesuaian harga gas itu sendiri. Nah, memang benar di dalam Perpres 121 saat ini muncul itu yang namanya komponen pengurang, di mana komponen pengurang ini ada PPN, PBB, PDRD, dan juga fee terhadap kegiatan hulu migas. Nah, ini masih menjadi bahan diskusi kami di Kementerian SDM, SKK Migas dengan Kementerian Keuangan, bagaimana kita cara menghandle ataupun melihat komponen dari penerimaan negara bukan pajak untuk komponen pengurang nantinya dalam hal kita melakukan penyesuaian harga gas. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini sebenarnya implementasi ya yang harus dilakukan oleh kita bersama yang memang terlibat dalam hal melaksanakan penyesuaian harga gas nantinya. Apa yang harus dilakukan? Tentunya ada yang namanya pelaksanaan evaluasi. Karena berdasarkan Permen dan Kepmen SDM terkait penyesuaian harga gas itu, Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan harga gas bumi tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri. Ini sebenarnya sudah kita lakukan, di mana evaluasi ini juga melibatkan kementerian terkait, baik Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, atas evaluasi di tahun 2020. Namun memang demikian, seperti yang tadi disampaikan Pak Abduh, bahwa di tahun 2020 belum terlihat secara jelas gitu ya dampak dari penyesuaian harga ini, karena memang sebagian waktunya itu didominasi oleh kondisi COVID. Jadi Kementerian Perindustrian masih memerlukan waktu untuk bisa membuktikan bahwasannya atas penyesuaian harga gas ini sangat-sangat membantu terhadap daya saing dari sektor industri. Yang berikutnya adalah pembentukan tim evaluasi. Diamanatkan di dalam Kepmen juga bahwa harus dibentuk suatu tim evaluasi yang berisi lintas kementerian gitu ya, yang nanti tugasnya kurang lebih ada 4 gitu ya. Pertama adalah melakukan evaluasi pelaksanaan penetapan pengguna gas bumi tertentu. Yang kedua adalah melakukan pengkinian data terkait pasokan gas bumi dan penerimaan negara pada setiap wilayah kerja. Yang ketiga adalah melakukan pengkinian data terkait calon pengguna gas bumi yang mendapatkan penyesuaian harga gas. Dan yang terakhir adalah melakukan pengkinian data terkait perhitungan penerimaan negara untuk mengkompensasi penyesuaian harga gas. Ini tim evaluasi sangat penting bagi kita sebenarnya, sehingga kita bisa mengetahui industri-industri mana saja yang kiranya sudah bisa berdiri sendiri gitu ya, atau sudah memiliki daya saing dengan adanya bantuan penyesuaian harga gas dari pemerintah. Apakah mereka siap kembali untuk bisa mendapatkan
harga gas mungkin yang lebih kompetitif gitu ya nantinya, atau masih membutuhkan harga gas penyesuaian tersebut, inilah sebenarnya tugas dari kementerian terkait, salah satunya Kementerian Perindustrian untuk melihat itu sebenarnya. Apakah mereka sudah siap nggak dengan harga gas ini misalnya dinaikkan untuk bisa mendapatkan juga revenue di pemerintah atau di hulu jauh lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini juga hal-hal yang harus nanti dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Mohon izin Pak, Ya. reminder 3 menit lagi Pak ya. Oke, baik, makasih. Nah, ini gambaran kurang lebih penurunan atas implementasi penyesuaian harga gas, Bapak Ibu sekalian. Di sektor industri, di simulasi awal itu akan turun sekitar 227 juta, namun kenyataannya hanya turun sekitar 166. Sektor pupuk juga begitu, penurunan realisasinya 54. Listrik di sini yang kelihatan sangat signifikan, dari sekitar 1066 menjadi hanya 240. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang harus kita lakukan evaluasi bersama Bapak Ibu sekalian, sehingga nantinya ke depannya bahwa antara rencana dengan realisasi ini tidak terlalu jauh gitu ya. Karena ini apa? Karena kalau konsepnya seperti ini seolah-olah gas kami itu sudah dikomitmenkan tapi tidak dimanfaatkan sehingga seolah-olah menjadi tersandra. Kami tidak bisa memanfaatkan gas ini karena kenyataannya memang sudah dikomitmenkan kepada sektor yang mendapatkan penyesuaian harga gas gitu. Jadi ini yang terakhir, mudah-mudahan slide yang terakhir, intinya apa dampak positif dari penyesuaian harga gas, ada kurang lebih 4, pengurangan beban subsidi dan kompensasi, seperti yang tadi udah dipaparkan di awal, tentunya ini merangsang investasi baru di sektor hilir harapannya sehingga bisa inline dengan target SKK Migas di tahun 2030 itu adalah memproduksikan sekitar 12 BSCFD untuk gasnya. Yang ketiga adalah meningkatkan utilitas industri, tentunya ini kita berharap bisa lebih meluas, dan yang terakhir adalah insentif pada saat kondisi pandemi ini saat ini terjadi. Mudah-mudahan penyesuaian harga ini bisa menjadi penggerak lokomotif ekonomi nasional dan tentunya bisa memberikan daya saing untuk sektor industri di sisi hilir. Ini closing remark, saya pikir hal-hal yang kita sama-sama juga pahami dampak dari penyesuaian harga gas ini, bahwa volume Kepmen penyesuaian harga gas sudah kita implementasikan, realisasi volume perlu kita juga evaluasi kembali agar tidak terjadi gas yang tersandra, realisasi penurunan pendapatan pemerintah juga tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang paling penting adalah punya kontribusi positif atas penyesuaian harga gas ini, dan memang ada dampak bagi daerah atas DBH yang nantinya didapat setelah terjadinya penyesuaian harga gas ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentunya perlunya evaluasi kuantifikasi secara menyeluruh atas implementasi dari peraturan penyesuaian harga gas itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, dan kami dari SKK Migas siap untuk melakukan diskusi atas apa yang kami sampaikan di siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syarif atas penjelasan pada materinya. Tanpa berlama-lama, sebelum membuka sesi pertanyaan, di kolom chat tadi telah kami sertakan kembali. Jika Bapak Ibu sekalian belum mendapatkan materi, dapat diunduh pada link yang ada di chat terakhir dari saya maupun dari sekretariat. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama kita akan mulai sesi pertanyaan, dan dikarenakan waktu kita juga ada batasnya, jadi kita buka dalam satu sesi itu ada 3 penanya dan langsung ditanggapi baik dari Pak Abdu maupun dari Pak Syarif, menyesuaikan nanti ditanyakan ke siapa. Tadi sempat saya di kolom chat menyatakan bahwa silakan dituliskan terlebih dahulu, dan kita mulai dari Pak Alimudin Baidu dari Bapeda Teluk Bintuni, Papua Barat. Bisa di-unmute Pak, dan mangga Pak, tadi sudah disampaikan, mau langsung disampaikan. Mohon bisa dioptimalkan langsung ke pertanyaan Pak, supaya bisa memberikan kesempatan yang lain juga. Mangga Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dari Kabupaten Bintuni.
Terima kasih kepada dua narasumber yang telah memberikan kita pencerahan dan juga berbagai informasi tentang beberapa hal. Yang pertama kepada Pak Abdu, tadi penjelasannya itu lebih pada harga gas tertentu yang digunakan oleh industri-industri dalam negeri. Nah, kami dari Kabupaten Bintuni itu kan ada memproduksi LNG yang diekspor langsung ke beberapa negara, termasuk juga beberapa juga yang dipakai di dalam negeri untuk keperluan industri, seperti yang dijelaskan oleh Pak Abdu maupun juga oleh Pak Caniago tadi. Nah, persoalan saya melihat bahwa negara memang sudah mendapatkan banyak keuntungan, karena yang pertama sudah dapat 20% yang dibagi antara K3S-nya dari FTP, kemudian dapat juga PPN, dapat juga PBB, dapat juga potongan PDRD, dan seterusnya termasuk fee kegiatan hulunya. Nah, kami Kabupaten Bintuni kemarin itu baru saja Zoom juga atau virtual meeting dengan Kementerian Keuangan terkait dengan dana bagi hasil migas yang kami peroleh tahun 2020, mulai dari 2018, 19, 20, dan 21. Nah, sebagaimana alokasi yang disebutkan di dalam Perpres nomor 113 2020, bahwa tahun ini Kabupaten Bintuni itu akan mendapatkan bagian sebesar 1.191 juta sekian ya. Nah, saya melihatnya ada kejanggalan dari angka-angka ini. Kenapa? Kami menanyakan kepada Ibu Fitri kemarin yang memaparkan ini, saya menanyakan, kenapa Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil mendapatkan jauh sekali dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 kami itu mendapatkan dari gas bumi yang 30% itu sekitar 194 miliar sekian, 2019 238 miliar sekian, 2018 388 sekian. Tapi ada penjelasan dari Ibu Fitri bahwa ini berbicara soal Perpres, itu berarti kita berbicara tentang alokasi. Tetapi nanti kita akan melihat dari realisasinya. Nah, oleh karena itu Pak Abdu dan juga Pak Caniago, saya ingin penjelasan lebih jauh. Seberapa besar sebetulnya pengaruh LNG yang diekspor ke luar negeri terhadap pendapatan negara? Karena tadi penjelasannya lebih pada harga gas bumi yang digunakan oleh industri dalam negeri, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan DBH yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang diatur dalam Perpres 113 untuk 2021, itu kan menggunakan data dari Kementerian ESDM. Nah, saya melihat kalau kita menggunakan logika sederhana, kalau nilainya hanya 1,19 sekian miliar, itu turunnya jauh sekali. Tetapi semua daerah yang bukan kategori daerah penghasil, itu angkanya sama, 1,19, berarti kami juga kategorinya bukan sebagai daerah penghasil. Ya, itu pertama. Kedua, kalaupun turunnya, misalnya karena ada faktor harga yang mempengaruhi pendapatan negara atau PNBP, seharusnya tidak sebesar itu. Nah, kami mengira-ngira, ya mudah-mudahan tidak salah ini. Jangan-jangan karena Jakarta butuh uang yang banyak sehingga semua nanti akan dibayarkan dalam bentuk kurang bayar, gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kami juga di daerah ini kan butuh uang, ya. Kabupaten Bintuni itu salah satu penghasil migas terbesar di Indonesia. Nah, ini perlu menjadi perhatian dan perlu penjelasan, karena hari ini kita lebih banyak bicara soal harga gas tertentu, gitu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya yang saya tangkap tadi. Yang pertama adalah pengaruh LNG terhadap efek perubahan harga gas, baik buat negara maupun daerah. Kemudian yang kedua adalah perbedaan DBH yang didapatkan oleh Bintuni, kira-kira penyebabnya apa dan analisanya bagaimana. Terima kasih Pak Alimuddin. Kemudian yang kedua, tadi sudah dituliskan oleh Lampung Energi Berjaya. Mohon izin saya sampaikan langsung ke titik pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah,
bagaimana strategi tim evaluasi yang dibentuk dari hulu hingga ke hilir dalam melakukan evaluasi penetapan harga gas bumi, terutama melihat kondisi tahun 2020 yang realisasinya ternyata masih di bawah dari target. Kira-kira seperti itu Pak pertanyaannya. Nah, saya membuka satu pertanyaan lagi, selain dari Bintuni maupun Lampung, jika ada bisa di-unmute atau melakukan raise hand jika memungkinkan, sehingga bisa diketahui siapa yang bertanya. Apakah ada yang mau bertanya lagi di sesi pertama ini? Baik, sepertinya belum. Nanti jika ada bisa lanjut ke sesi kedua. Baik, Pak Abdu dan Pak Syarif, tadi sudah ada kumulatifnya ada 3 pertanyaan. 2 pertanyaan tadi dari Bintuni dan yang kedua tadi LEB. Silakan saya serahkan terlebih dahulu yang pertama kepada Pak Abdu untuk bisa memberikan jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertama saya mengatakan pengaruh minyak yang diekspor, gas yang diekspor gitu. Nah, jadi tapi sebelum itu kita ini dulu ini agak melebar gitu. Karena kan kita kan berbicara kan harga semi untuk DBH itu adalah yang kita inikan dalam negeri gitu. Sedangkan yang untuk ekspor itu kenapa terjadi pengurangan? Saya nggak mengamati, nggak bagian saya itu sangat berpengaruh. Yang saya bilang tadi adalah produksinya bagaimana, kemudian bagaimana harga keekonomiannya tadi, apakah turun atau tidak. Saya tahu saya kalau gas itu adalah harganya jangka panjang gitu. Nah kalau terjadi penurunan kemungkinan produksinya turun, saya nggak tahu, saya nggak monitor gitu, karena saya nggak tahu nanti kalau Pak Syarif bisa tahu produksinya apakah turun. Dan memang hari ini seperti saya katakan tadi angka-angka itu seharusnya ada di migas, cuman nggak di bagian saya. Tadi kan saya bilang tadi beliau adalah ke DPR tadi, itu Pak Heru, yaitu bagian penerimaan negara gitu. Nah, jadi cuman logika saya menjawab kalau yang ekspor tadi, kalau terjadi penurunan pendapatan dari LNG yang diekspor, kemungkinan apakah berkurang yang terjual atau produksinya yang turun gitu kan. Itu yang logika saya menjawab gitu. Kemudian yang mengenai DBH gitu kan, mengenai DBH tadi itu tadi jelas seperti Bapak tekankan tadi, dengan kita saya nggak tahu Tangguh Bintuni tadi kan sangat itu berhubung sekali dengan adalah PLN kontraknya. Jadi dia punya kontrak dengan PLN, di mana kontrak jangka panjang tadi itu kontrak jangka panjangnya. Nah inilah yang kena bisa menuruni pendapatan DBH Bintuni. Kenapa? Karena PLN kan seluruh Indonesia dia membeli Pak, tidak hanya ini gitu. Jadi kontraknya dengan Bintuni tadi itu jangka panjang dan kita menyebutnya kontrak dengan harga sama di seluruh Indonesia, biaya kirimnya dimasukin gitu kan, kita menyebutnya DES gitu ya, kontraknya. Termasuk maksudnya DES ini adalah harga yang diterima oleh PLN tadi, sudah termasuk juga biaya kirimnya gitu. Nah jadi kalau ini kemungkinan turun itu jelas, itu saya katakan tadi. Kenapa? Jadi mungkin di PJBG-nya harganya sekitar 8 atau 9, saya nggak tahu. Nah dengan adanya ke PLN tadi 6 tadi kan, atau 6, lah gitu kan. Nah akan terjadi pengurangan bagian negara gitu. Akan digunakan pengurangan bagian negara ini digunakan untuk mengurangi pendapatan kontraktor dari harga kontrak PJBG-nya tadi, seperti yang disampaikan oleh di gambar saya juga ada tadi, kemudian disampaikan juga sekarang tadi. Nah bagian negara ini berkurang, nah itu yang mengakibatkan DBH berkurang gitu. Itu yang pengaruh untuk dari gas domestik. Tapi kalau untuk yang gas ekspor, kalau masih berkurang juga, nah kemungkinan itu ya tadi produksinya gitu.
Kalau harga nggak mungkin juga, karena harga kan harga terkontrak gitu. Atau ini ada, ada juga yang penjualan spot gitu. Mungkin nanti SKK Migas akan lebih detail menjawab itu kalau untuk penjualan ekspor spot tadi itu, jual tidak pakai PJBG gitu. Itu jawaban saya, Pak. Kemudian ini yang Lampung tadi ya, bagaimana strategi KSDM. Jadi ini yang kita katakan tadi Pak, bahwa kita punya pemantauan kebijakan harga tertentu ini tidak hanya memang kita ketua pemantau pelaksanaan itu ada di Dirjen Migas, yaitu ketua pengawas itu adalah dirjen kami sendiri. Kami selalu memonitor berhubungan dengan Dirjen Pajak. Itu tadi kenapa kita berhubungan dengan pajak, kita melihat tadi ada nggak pertumbuhan tadi gitu kan. Jadi kita melakukan rapat rutin dengan stakeholder terkait, Menteri Perindustrian, Dirjen Pajak, kemudian dari SKK Migas, kemudian lagi mana lagi gitu Pak. Jadi kita ada rapat rutin gitu untuk mengevaluasi ini gitu. Penyebab-penyebabnya ini gitu. Jadi kita berharap saat ini memang belum tercapai, tapi kita ke depan kita berharap akan tercapai gitu. Nah ini memang Dirjen Pajak kemarin menyatakan bagi saya, kadang-kadang badan usaha yang kita udah kasih ini dia ini off the record dikit ya, kadang-kadang dia lari juga, dia nggak mau bayar pajak gitu perusahaannya gitu, udah dikasih tapi dia nggak store pajak gitu. Ini ada juga perusahaan yang ini ya gitu. Ini yang kita perlu pantau juga perusahaan-perusahaan kayak gini. Nah kalau tahu gitu nanti kita akan kita cabut ininya gitu kan. Kemen kita dikatakan gitu, apabila badan usaha ini tidak melakukan kewajiban pajaknya, maka kita akan cabut ininya dia gitu, alokasinya gitu. Itu jadi sekali lagi strategi kita selalu rapat rutin, kemudian kalau terjadi apa-apa kita akan selalu ini, makanya setiap tahun kemungkinan Kepmen ini akan berubah setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan dan ini yang diperlukan setiap tahun. Terima kasih Pak. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Abdul. Selanjutnya kepada Pak Sarif, disilakan untuk memberikan pendapatnya Pak. Baik, terima kasih Mas Rian. Saya coba menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul tadi untuk pertanyaan Pak Alimuddin ya dari Bapeda Bintuni. Jadi kami dari SKK Migas Pak dalam hal mempertimbangkan rencana pendapatan revenue dari suatu penjualan gas itu memang ada di dalam rencana yang disampaikan oleh K3S dalam namanya itu WPNB Pak, Work Program and Budget setiap tahun yang memang selalu diusulkan, dievaluasi dan disetujui gitu ya. Nah, Work Program and Budget ini salah satunya memasukkan berapa rencana produksinya, berapa rencana jualannya, dan kira-kira juga berapa sih rencana pendapatan yang bisa didapat di tahun yang akan dihitung itu sendiri gitu ya. Nah, dalam hal pelaksanaannya itu ada beberapa hal yang mempengaruhi terhadap tercapai atau tidak tercapainya target dari WPNB itu sendiri untuk masing-masing K3S. Sedikitnya bisa kita lihat ada kurang lebih sekitar 4 hal yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah produksi. Apakah benar selama rentang tahun yang ditargetkan itu produksi itu akan sebesar yang ditargetkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai masalah realisasi penyerapan. Realisasi penyerapan ini tergantung kontraknya Pak. Ada yang masuk kontraknya ke ekspor, ada yang masuk kontraknya ke domestik. Yang salah satunya tentunya untuk ke PLN gitu ya. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah tentunya ada kendala operasi Pak. Maintenance, shutdown, plan shutdown, unplanned shutdown, segala macam itu juga akan berdampak terhadap penerimaan negara di tahun yang direncanakan. Dan yang terakhir itu tentunya adalah harga gas. Harga gas yang dilakukan oleh BP di sana di Teluk Bintuni itu semuanya melakukan harga gas yang terkorelasi ke formula. Artinya apa? Pada saat formula itu berubah, bergerak naik ataupun bergerak turun, maka revenue negara pun akan bergerak. Bergerak ke arah mana? Tentunya tergantung dengan formula itu sendiri itu. Jadi 4 hal ini yang sangat berpengaruh terhadap
seberapa besar nantinya DBH itu akan didapat di akhir tahun atau revenue negara didapat di akhir tahun gitu ya, dari rencana awal yang diusulkan. Nah, yang terpenting juga Pak, selain 4 hal itu adalah saya menggarisbawahi terkait dengan realisasi penyerapan, khususnya ke kontrak domestik. Karena kalau kontrak ekspor itu bisa dibilang apa yang direncanakan itulah yang bisa direalisasikan, bisa dibilang selalu 100% gitu ya penyerapannya. Nah, ini yang saat ini adalah kendalanya adalah kontrak ke domestik, khususnya ke sektor kelistrikan gitu ya. Karena di beberapa tahun berjalan sektor kelistrikan khususnya PLN itu rencana awal dengan realisasinya itu tidak sebesar, tidak pernah selalu sama. Tadi di presentasi saya mungkin bisa kelihatan Bapak Ibu berapa selisih antara rencana PLN mengambil gas dengan realisasinya gitu ya. Di perhitungan kita saat ini di tahun 2020 saja itu ada sekitar mungkin sekitar 13 kargo ya yang di-drop oleh PLN, yang tidak jadi diambil oleh PLN dari rencana awal. Bisa kita bayangkan kalau 13 kargo aja, kalau misalnya kali satu kargo itu sekitar 10 misalnya, itu aja udah 130 mm selama sekitar 1 tahun yang tidak bisa diambil oleh PLN gitu. Jadi sangat banyak variasi ataupun trigger-trigger yang mempengaruhi akhirnya terhadap revenue negara itu akan diterima seberapa besar dari rencana awal yang dihitung gitu ya. Dan salah satunya itu adalah yang paling besar adalah faktor terhadap realisasi penyerapan dan juga perubahan dari formula harga gas. Itu yang bisa saya sampaikan untuk yang pertanyaan Pak Alimuddin. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Lampung Energi Berjaya ya kalau tidak salah. Tadi Pak Abdul sudah menyampaikan sebenarnya tim evaluasi itu berisikan siapa aja, tugasnya apa saja. Ini kami sedang godok Pak, juga lagi sedang dibuatkan SOP, gitu ya, standar operating procedure-nya. Dalam hal kita melakukan evaluasi itu apa aja yang harus kita evaluasi, siapa yang melakukan, hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan dari SOP itu bisa memberikan hasil evaluasi yang lebih tajam nantinya untuk setiap pihak yang memiliki kewenangan di sektornya masing-masing. Itu aja Pak, terima kasih. Boleh Pak izin untuk sedikit memberikan tanggapan. Ya, silakan Pak. Baik Pak, sebenarnya Pak Bintuni itu kan tidak terlalu terpengaruh dengan harga penurunan harga yang terjadi dari domestik. Karena apa? Saya tahu bahwa sejak ekspor tahun 2009 LNG Kabupaten Teluk Bintuni itu tujuan ekspornya kan ada 4 negara. Cina, Jepang, Amerika, dan Korea Selatan. Yang kemudian Korea Selatan itu dibatalkan kalau saya tidak salah. Tetapi kita bisa berhitung rata-rata kargo yang dikirim keluar, diekspor ke luar negeri. Setiap tahunnya berapa kargo itu. Kemudian kalau misalnya karena ada penurunan harga akibat harga gas dan juga pembatalan atau beberapa hal yang mempengaruhi tadi disampaikan oleh Pak Sarip tadi, misalnya produksi, realisasi, kendala operasi, dan harga gas. Tetapi kan Teluk Bintuni tidak terlalu besar pengaruhnya dari penurunan harga gas dalam negeri gitu, akibat daripada harga gas tertentu. Tetapi kok penurunan pendapatan kita dari DBH migas itu jungkir balik jauh sekali. Dari 100 sekian, 94 miliar sekian pada tahun 2020 misalnya, yang kami dapat realisasinya turun cuma 1, sekian, dan 1,1 sekian itu sama semua dengan kabupaten lain yang bukan penghasil. Nah, oleh karena itu Pak, ini sebenarnya memang tadi Pak Abdul sudah menjelaskan juga bahwa harga LNG ekspor itu kan terkontrak. Sama dengan penjelasan Pak Caniago tadi bahwa realisasi produksi dengan penyerapan itu sama untuk yang diekspor kecuali yang dalam negeri. Nah, pertanyaan saya, kenapa harga DBH migas kita itu yang kita terima tahun ini tuh turun jauh, seakan-akan kita itu bukan penghasil gitu Pak. Nah, ini mungkin memang tidak bisa dijawab di sini. Tadi Pak Abdul sudah menyampaikan bahwa ini agak sedikit melebar, tapi memang forum ini kami tunggu-tunggu
Ya, dan kebetulan Pak Abdul ada, nanti saya akan datang ke Jakarta cari Bapak untuk kita berdialog lebih panjang lagi dengan Pak Sarif. Karena memang tadi ada informasi bahwa itu ada kegiatan rapat-rapat rutin yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak. Ya Pak, saya pikir tadi tidak perlu ditanggapi kembali, tapi memang kalau tadi dikatakan penurunannya drastis, tentu siapapun atau dimanapun daerah yang merasakan dampak pasti akan bertanya Pak pada Pak Abdul dan Pak Sarif. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu dan kita buka di sesi kedua. Jadi saya di sini melihat tadi sempat ke kolom peserta itu ada banyak perwakilan dari Indonesia ya, dari Sulawesi Tengah, kemudian dari Banyuasin, dari Jambi, dari Jawa Barat. Cukup banyak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa bersuara atau bisa mengangkat tangan. Dan sementara menunggu, di sini ada pertanyaan dari Pak Mario, tapi di sini tidak disebutkan Pak Mario dari mana. Jadi di sini beliau menanyakan apakah dimungkinkan daerah penghasil yang mendapatkan DBH. Ya. Mohon izin melanjutkan. Apakah dimungkinkan daerah penghasil ditumbuhkan kawasan industri sehingga nantinya penyesuaian harga akan dibuat kompetitif, seperti misalnya harga gas di kawasan industri pada daerah penghasil lebih murah daripada harga gas di luar daerah penghasil. Ya, jadi ini memang titik tekan dari penyesuaian harga gas ini bisa juga dirasakan oleh daerah itu sendiri, Pak. Jadi ini pertanyaan dari Pak Mario yang pertama. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya bisa bersuara kembali. Mohon maaf tadi kalau saya mute. Baik, dari Bapenda Sulteng, Pak Supardin, disilakan Pak. Di unmute dulu Pak. Halo. Silakan Pak. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Yang kami hormati pimpinan rapat Pak Rian Nur dan dari SKK Migas beserta Pak Dirjen Migas yang mewakili. Ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan berkaitan dengan migas yang di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya daerah penghasil Banggai. Di sini kami sangat tertarik dengan apa judul yang ditetapkan, yaitu benarkah DBH migas ke daerah turun karena kebijakan harga gas. Nah, kami mengupas seperti itu dengan melihat perkembangan tahun 2020 dengan 2021 yang kami terima itu sangat kecil dibandingkan dengan rencana produksi atau rencana lifting di atas 100%. Jadi kami menggarisbawahi di sini benarkah harga DBH migas ke daerah turun karena kebijakan harga migas? Saya menjawab mungkin benar karena di masa pandemi ini dan tahun-tahun sebelumnya juga terjadi seperti hal yang sama, Pak. Apalagi dengan pandemi. Ini harga gas yang pernah terjadi di tahun 2020 itu ada sampai 1. Kalau kami menarik tadi itu harga tertinggi yang ditetapkan dengan Presiden itu $6 paling tinggi. Tapi kejadian kemarin Pak itu sampai $4, 4,7, arti mendekati 5 sampai 6. Perlu kami cermati dengan 100% lebih berarti kami mendapatkan lebih besar, tapi kenyataannya kecil. Disebut lagi ada cost recovery. Cost recovery sudah dijelaskan tadi, PDRT, PBB, itu kan kewajiban Pak. Setiap yang melakukan penjualan itu sudah kewajiban. Jadi itu malah dihitung sebagai faktor pengurang. Faktor pengurang juga mengurangi DBH. Nah, ini kalau menarik dari judul ini gimana ya?
dibilang hanya dengan harga, padahal ada faktor lain. Belum lagi itu Pak. Kemudian yang paling menyakitkan lagi pengembalian produksi. Pengembalian produksi ini juga tidak disampaikan kepada daerah. Nah, ini perlu diluruskan melalui asosiasi ini. Kami sangat berharap bisa membuka jalan, apalagi ada Pak Dirjen atau yang mewakili ini menyambung, karena selama kita lifting baru tahun ini asosiasi ADMET ini yang keikutsertaannya, tapi kemarin belum berbunyi. Kami selama mengikuti belum ada bunyinya. Nah, kami juga bukan mengoreksi Pak, tapi satu masukan sehingga apa yang kami alami di daerah bisa tersambung ke ini SKK Migas sama DJPK. Nah, apalagi di Minerba, di Dirjen Minerba. Kemudian perlu kami tanyakan di Banggai, di LNG sana ada produksi pupuk dari buangan gas. Nah, ini Pak, kami minta aturannya bagaimana sehingga Provinsi Sulawesi Tengah dengan daerah penghasil mendapatkan bagian. Nah, ini perlu kami perlu pencerahan untuk mendapatkan aturan sehingga kami di daerah tidak menjadi penonton di daerah sendiri atau mati di lumbung padi. Nah, itu kesan yang maksudnya kami mengalaminya. Karena bagian dari kesejahteraan itu berarti aman produksi. Produksi bisa naik, bisa berjalan dengan baik apabila kita sejahtera. Jadi jangan sampai kita mati di lumbung padi atau menjadi penonton di daerah sendiri. Itu Pak yang masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supardin dari Bapenda Sulteng. Jadi kita ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama dari Pak Mario itu terkait dengan kebijakan harga gas saat ini kan hanya pada industri tertentu dan listrik ya. Nah di sini ditanyakan apakah bisa ada satu kekhususan lagi jika daerah itu bisa ada kawasan industri dan di sana diberikan harga yang khusus juga gitu. Jadi bisa memberikan multiplier effect juga buat daerah itu secara langsung, tidak hanya melalui DPH. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Supardin itu terkait dengan faktor-faktor selain harga. Jadi ada cost recovery dan lain-lain itu apakah bisa jadi pertimbangan juga untuk bisa mengevaluasi dari perubahan harga gas ini, karena secara top line sudah berubah, tentu bottom line dari angka DBH pasti juga akan berubah. Kemudian yang terakhir dari Pak Heri Limbong dari ESDM Kalimantan Timur, ini sebuah pertanyaan yang agak lebih umum Pak. Apakah daerah bisa diberikan akses Pak untuk menghitung DBH secara langsung? Jadi bukan hanya dari bottom line-nya, jadi setelah terjadi rekonsiliasinya, tetapi bisa juga melihat dari top line-nya. Jadi pemotongan-pemotongannya itu apa saja, sehingga tidak terlihat dari bagian bawahnya saja, tapi terlihat dari atasnya itu bagaimana struktur pemotongan-pemotongannya. Itu pertanyaan dari Pak Heri, Pak. Yang ketiga, untuk di sesi kedua ini, kemudian yang terakhir, ini ada masukan dari ADPMet, ya, dari Pak Supardin tadi, ini bukan pertanyaan, agar ya dari ADPMet bisa ya terus bersuara untuk melakukan advokasi maupun menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah. Ini masukan yang bagus Pak, terima kasih buat kita di ADPMet supaya bisa lebih maju lagi. Silakan Pak Abdu atau Pak Syarif mau menjawab Pak Abdu dulu ya, mungkin supaya lebih tersusun seperti yang sebelumnya. Mangga Pak Abdu. Baik, pertanyaan terlalu panjang, jadi agak saya menangkap. Cuma saya menjawab dulu apa yang saya tangkap. Pertama tadi adalah mengenai cost recovery, gitu. Mengenai cost recovery ini, Pak Supardi, dia adalah biaya yang tidak bisa bisa diperkirakan lewat ini tadi AFE-nya gitu kan. Cuman yang perlu kita ingat, dia tidak sama setiap tahun.
Nah, inilah tugasnya SKK gitu kok. Jadi dengan disampaikan oleh Pak ini tadi, oleh Pak Sarif tadi, bahwa SKK tadi dia punya 3 tingkatan namanya Pak. Jadi dalam perencanaan namanya adalah POD, rencana pengembangan lapangan. Kemudian tahunannya adalah dimasukkan lagi biaya-biaya tadi dalam BPNB itu rencana tahunan anggaran dan belanja negara belanjanya, program and budget. Kemudian yang ketiga sebelum membeli tadi ada lagi namanya AFE gitu Pak, Authorization for Expenditure. Nah jadi karena ini tadi setiap tahun tidak sama. Nah, jadi kenapa bisa tidak sama? Jadi umpama tahun ini dia melakukan penambahan sumur gitu ya. Ini kasarnya saya nggak tahu juga di kejadian sebenarnya gitu kan. Artinya apa? Kalau dia menambah sumur tahun ini berarti biaya operasinya akan besar tahun ini dikeluarkan gitu. Nah, ini sangat mengurangi bagian tadi akan mempengaruhi bagian negara dan selanjutnya bagian daerah gitu. Nah, jadi memang ini kontrak kita kan namanya production sharing kontrak, Pak. Jadi cost recovery itu diganti gitu, Pak. Jadi dikeluarkan dan diganti dari produksi itu sendiri gitu, bukan dari duit negara gitu. Jadi diganti dari duit hasil revenue produksi itu sendiri gitu. Nah, jadi karena dia kalau umpama tahun kemarin dia tidak ada hanya maintenance aja berarti kecil, Pak. Tapi kalau ada kegiatan besar tahun ini ganti pipa dia atau nambah sumur baru dia atau yang perlu investasi yang besar, ya itu akan mempengaruhi DBH bagian DBH maupun bagian negara gitu. Itu yang mengenai cost recovery gitu. Kemudian tadi mengenai daerah meminta tadi kawasan industri supaya juga diberikan harga gas tertentu ini gitu. Jadi kalau kita ini Pak, kita memang ada juga yang usulan seperti itu, tapi kita mengevaluasinya kan gini, umpama kawasan industri tapi di kawasan industri biasanya kawasan industri tadi kita menghindari menghindari namanya niaga bertingkat, Pak. Jadi kita memberikan itu langsung ke end user-nya gitu. Nah, jadi kalau kita berikan ke kawasan, nah nanti pengelola kawasan ini yang menerima, nah dia mencari keuntungan dalam kawasannya itu, Pak. Itu yang kita hindari. Jadi kita nyebut itu adalah niaga bertingkat. Nah, itu tidak dibolehkan di peraturan kita gitu. Jadi boleh mengusulkan, tapi nanti kita kembali di situ. Umpama kawasan industri itu ada beberapa sektor industri yang perlu dibantu gitu kan. Nah, itu kayak pengembang kayak sekarang kita di Jawa Tengah itu ada yaitu kawasan industri, tapi si perusahaan tadi kita nilai dengan sektornya tadi, apakah masuk industri ini sektor industri yang 7 tadi atau tambah lagi yang tambah 3 dari 10 gitu. Nah itu jadi kita menghindari memberikan langsung satu box ke kawasan gitu, tetapi kita itu dalam usaha kita menghindari niaga bertingkat atau perdagangan bertingkat gitu. Makanya kita tetap memberikan kepada sektor industri sektor industri apa yang ada di kawasan industri itu, nanti kawasan itu akan mengajukan ke Kementerian Perindustrian, nanti Kementerian akan memberikan per sektor tadi, Pak. Jadi nanti akan diberikan gitu. Tapi kita tidak memberikan secara borongan kalau box gitu ya kepada kawasan industri gitu, Pak. Tapi dalam rangka menghindari perdagangan bertingkat. Kemudian apalagi yang saya lupa lagi pertanyaannya tadi. Tolong itu yang saya tangkap 2 tadi cuma. Satu lagi Pak, tadi dari Kaltim untuk perhitungan DBH apakah bisa lebih detail lagi gitu Pak tadi requestnya? Ya, jadi itu yang saya tanya Pak. Ini ada hal ini jadi peraturan itu kebetulan saya udah lupa juga ya. Tapi satu lagi saya rasa yang jelas di kita ini kan ada juga forum Pak, di Migas ini mengadakan forum dengan daerah-daerah penghasil gitu kan. Saya lupa dulu saya kasubdit itu dulu, saya berapa kali setahun saya lupa juga gitu. Tetapi memang kalau secara rinci langsung ke ini kayaknya mencampuri tugas SKK kayaknya Pak. Itu jadi sistem cost recovery itu adalah
semua biaya yang keluarkan itu dapat di cost recovery apabila ada pengesahan atau tanda tangan sah dari kepala SKK Migas gitu Pak. Jadi kita pun sendiri mengenai rincian cost recovery itu di Migas tidak masuk juga sampai ke situ gitu. Kita hanya menerima laporan juga dari SKK gitu. Karena itu adalah di PP 35 dikatakan itu. Jadi setiap pengeluaran harus ditandatangani dan kalau ada tanda tangan itu baru bisa dikembalikan diambil dari dikembalikan lewat cost recovery gitu. Dan memang selama ini kita belum sampai sedetil itu Pak. Saya rasa belum bisa gitu. Kemudian saya ingat satu lagi tadi ada ini apa kenapa? Ya tadi satu lagi dari Pak Supardi tadi saya ingat. Kenapa kami nggak dapat dana bagi hasil gitu dari apa industri gas apa tadi gitu kan? Nah jadi kalau untuk dapat tetap menjadi daerah penghasil gini Pak, itu berdasarkan kepala sumur Pak. Ada nggak kepala sumur di daerah Bapak itu gitu? Kalau ada nanti baru kita ini kan diajukan prosedurnya itu baru ditetapkan gitu Pak. Jadi beda antara dana bagi hasil ini dengan kalau dana bagi hasil ini per kepala sumur, sedangkan itu satu lagi nggak masuk di sini participation interest itu berdasarkan lapangan. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa kalau ada kepala sumurnya ya bisa diusulkan Pak, itu bisa dapat Bapak gitu, karena itu ada di Departemen Dalam Negeri juga hubungannya nanti gitu. Itu yang saya dapat dijawab. Baik, terima kasih Pak Abdul. Saya rasa sangat jelas jawabannya. Silakan ke Pak Pak Sarif, apakah ada tambahan Pak? Ya, terima kasih Pak Rian. Saya coba menambahkan apa yang disampaikan Pak Abdul saja, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Supardi dan Pak Heri, mungkin karena ini agak mirip-mirip pertanyaannya. Yang pertama mengenai DBH. Ya, kalau memang bicara DBH ini sangat-sangat penting ya Pak, karena ini memang sangat mempengaruhi terhadap pendapatan daerah dan memang alangkah baiknya bila mana memang diskusi ini sebenarnya menghadirkan dari Kementerian Keuangan Pak Rian yang memang memiliki tupoksi kewenangan dalam hal menghitung DBH, karena secara prinsip sebenarnya mekanisme rekonsiliasi lifting migas itu sudah ada aturannya, di mana dalam hal ini kan itu dimulai dari K3S gitu ya, yang menyampaikan laporan lifting per K3S per daerah penghasil. Nah, laporan itu kan disampaikan kepada SKK Migas dan juga kepada Kementerian SDM, dalam hal ini Dirjen Migas gitu ya. Nah, nanti dari SKK Migas itu akan melakukan yang namanya rekonsiliasi lifting untuk bagian pemerintah per K3S-nya. Nah, dari situ nanti kita akan melaporkan itu ke Kementerian SDM dan juga kepada Kementerian Keuangan di Ditjen Anggaran. Nah, sampai di situ memang sementara apa yang dilakukan oleh SKK Migas, nanti selanjutnya data itu kan akan diolah oleh Kementerian SDM dalam Ditjen Migas dan juga Kementerian Keuangan, sehingga nanti hasilnya akan dijadikan suatu rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Nah, memang sangat sentral Pak peran dari DJA atau Kementerian Keuangan dalam hal mekanisme dana bagi hasil ini sendiri, karena konsep pengaturan pembagianan segala macamnya itu ada di kewenangan dari Kementerian Keuangan yang tentunya juga masuk di sana Ditjen perimbangan keuangan gitu ya. Tapi secara prinsip Pak, saya pikir masukan-masukan ini cukup bagus bila mana memang nanti bisa didengar oleh Kementerian Keuangan khususnya DJA, sehingga aspirasi dari Bapak Ibu sekalian di daerah ini bisa memberikan suatu gambaran gitu ya kepada Kementerian Keuangan ataupun bahkan secara umumnya kepada kita semua untuk bisa melihat secara rinci lagi kira-kira cara menghitung ataupun cara mengkalkulasi DBH itu lebih bagusnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait mengenai pertanyaan Pak Mario, apakah harga gas untuk kawasan industri daerah penghasil itu bisa lebih rendah? Kami melihatnya gini Pak, penetapan alokasi dan harga gas itu kan memang ada di Pak Menteri kewenangannya. Memang sejauh ini pengaturan itu tidak melihat bahwasannya harga gas itu akan rendah dan tinggi berdasarkan
daerah tertentu. Tapi harga itu akan dilihat berdasarkan aspek B2B keekonomian masing-masing. Hulu ekonomis atau tidak di harga tersebut, pembeli ekonomis tidak di harga tersebut. Itu prinsip dulu dari sisi kontrak jual beli, Pak. Nah, bagaimana dengan daerah penghasil? Apabila memang ada kebutuhan di sana, yang diatur sebenarnya bukan daerah penghasilnya mendapatkan harga rendah, Pak, tapi yang diatur adalah kawasannya. Kalau memang kawasannya itu akan dibangun di sana, misalnya memang memiliki suatu privilege untuk bisa mendapatkan harga penyesuaian, maka tidak menutup kemungkinan itu bisa diimplementasikan melalui suatu regulasi tertentu yang nanti diatur oleh Pak Menteri dalam hal penetapannya, Pak. Tapi tidak melihat bahwasannya karena itu kawasan penghasil gas bumi, jadi kawasan itu akan mendapatkan harga privilege. Tidak seperti itu, Pak. Tapi yang dilihat adalah kawasannya, apakah kawasannya itu berhak mendapatkan harga penyesuaian atau tidak. Itu Pak Mario yang bisa saya sampaikan. Saya pikir mudah-mudahan sudah menjawab dari 3 pertanyaan tadi, Pak Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarif dan Pak Abdul atas jawabannya. Jadi ada 2 poin penting buat semua rekan-rekan hadirin di sini dari Pak Abdul tadi, terutama buat yang belum mendapatkan DBH ya tadi, jika ada di daerah dari rekan-rekan di sini yang baik dari Pemprov maupun BUMD yang memiliki kepala sumur di daerahnya, itu bisa dibantu untuk diajukan dan ya nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di Kementerian SDM. Kemudian poin kedua tadi terkait dengan kawasan industri yang mendapatkan harga khusus, kita melihatnya bukan hanya dari sisi industrinya tetapi juga melihat apakah dari sisi kawasan tersebut itu memang patut untuk mendapatkan kekhususan dari harganya. Jadi memang kajiannya tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek tapi dari aspek lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sudah dapat reminder dari panitia hari ini. Jadi memang acara hari ini itu tentu kalau kita terus perpanjang pasti akan ada lagi pertanyaan, tapi waktu juga yang memisahkan. Saya berterima kasih kepada Pak Muhammad Abdul dan Pak Sarif Maulana atas perkenanannya bisa hadir hari ini. Banyak ilmu dan hal-hal yang bisa kita dapatkan dari acara tadi. Sebelum saya kembalikan kepada host, saya tutup, tadi saya buka dengan pantun, saya tutup kembali dengan pantun. Dari Bintuni sampai Sumatera, bermacam bahasa serta makanan. Sebenarnya hati masih ingin bersama, namun waktu juga harus memisahkan. Terima kasih, saya Rian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian atas sudah mengawal acara ini selama hampir 2 jam. Dan Pak Abdul, terima kasih banyak juga. Pak Sarif, apa kabar? Lama tidak berjumpa, Pak. Kabar baik, Pak. Terima kasih banyak juga. Jadi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa catatan penting dari diskusi di webinar pada hari ini. Artinya yang pertama, bahwasanya benarkah dana bagi hasil migas ke daerah berkurang karena kebijakan harga gas? Artinya memang ada secara signifikan akan mengalami pengurangan terkait dengan berdampak kepada penurunan bagian daerah. Yang Sarif, kemudian dampak positifnya adalah penyesuaian harga gas, pengurangan beban subsidi dan kompensasi, penambahan investasi baru, meningkatkan utilitas industri insentif di saat pandemi ini. Kemudian catatan saya juga artinya ini kekhawatiran ADPM menjadi tidak kompetitif ketika misalnya industri pupuk sudah mendapatkan alokasi, kemudian tapi seharusnya harus menurunkan harga juga sehingga beban subsidi tidak besar gitu kan. Kemudian jangan sampai juga membebani bagian pemerintah ataupun membebani industri. Yang ketiga, saya setuju dengan usulan Pak Sarif tadi, perlu kajian yang mendalam
tentang harga gas yang telah disesuaikan ini, sehingga semua pihak dan apalagi daerah dapat menerima manfaat berlebih dari permen-permen yang akan dikeluarkan ke depan nanti. Mungkin demikian closing statement dari kami, dari ADPM. Terima kasih kepada Pak Rian, Pak Syarif, dan Pak Abduh atas waktu dan kehadirannya pada webinar ini, dan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman dari mahasiswa, dari daerah, dan dari dosen-dosen juga sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Saya mohon untuk menyalakan kameranya dulu, kita akan berfoto bersama Pak sebagai dokumentasi kita. Kalau bisa, kita berfoto bersama. Tolong nyalakan videonya, Pak. Oke. Dalam hitungan ketiga, kita mulai. 1. Ya, ada 4 Pak ya, 4 kali ya. 1, 2, 3. Next. Yang kedua. Dua. 1, 2, 3. Yang keempat. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak sudah hadir di webinar series pertama dari ADPM. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufan. Terima kasih Mas, terima kasih Terima kasih Pak Abduh semuanya. Pak Syarif, terima kasih Pak Syarif ya. Sama-sama Pak Taufan. Terima kasih Pak Abduh, Pak Ketemu Syarif. lagi nanti insya Allah. Ya Pak. Marian, makasih. Sama Terima kasih untuk sponsor Bikin Marian. Pak Ranov, terima kasih.